Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang adalah seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan orang-orang Eropa, itu berubah. Video kali ini akan memaparkan sedikit tentang perjalanan hidup Tariq bin Ziyad rahimahullah dan bagaimana upayanya menaklukkan Spanyol lewat Jabal Tariq atau Bukit Tariq yang menjadi pintu gerbang Spanyol dari arah Maroko. Sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami dalam menyebarkan dakwah Islam dengan cara subscribe di channel Jagoan Santri, like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sangat berharga dari channel Jagoan Santri. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair, dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surah-surah Al-Quran dan hadis-hadis. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Bahkan sejarawan seperti Imam Ibnu Al-Asir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Tariq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Dalam Tarikh Ibnu Nusair, sejarawan mengatakan Tariq adalah budak dari Amir kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Salah satu daerah yang paling strategis di wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusair, namun penduduk di daerah ini belum menerima Islam secara utuh dan keimanan mereka belum kokoh. Terbukti dengan seiringnya masyarakat di wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama selainnya. Posisi kota Al-Hosima yang penting dalam penaklukan Maroko. Di antara penyebab pergantian agama ini karena penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi' kurang memperhatikan pendidikan keagamaan. Islam belum mapan di suatu daerah. Uqbah dan pasukannya sudah berangkat ke daerah lainnya. Selain itu, keadaan bangsa Barbar di Afrika Utara yang memang mewaspadai pergerakan Uqbah bin Nafi'. Keadaan demikian menyebabkan masyarakat Maroko sering murtad setelah masuk ke dalam Islam. Kisatu Andalus min Fathi ila As-Suqut, halaman 30. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum
dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Husaimah, salah satu kota penting di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang menghantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat Berber di Maroko. Salah satu rahasia mengapa agama Islam begitu diterima di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, karena umat Islam tidak memperbudak dan bukan bertujuan menguasai, akan tetapi tujuannya adalah membebaskan wilayah tersebut dari kezaliman penguasanya dan hukum-hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, kita jumpai wilayah-wilayah yang ditaklukkan umat Islam, penduduk pribuminya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Segera setelah permintaan tersebut sampai kepada Tariq, ia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Kabar ini langsung disampaikan Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau menyetujui melanjutkan ekspansi penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelumnya. Pada Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang telah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di media Sidonia. Perang yang sangat dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman-hantaman orang Visigoth pimpinan Roderick. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyinarkan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidonia ini, pasukan muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya.
Musa bin Nusair bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial, dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus. Sekali lagi, kisah Tariq bin Ziyad merupakan buah dari kebijakan-kebijakan kerajaan Umayyah yang seolah-olah dilupakan para pembencinya. Mereka disibukkan dengan isu-isu yang dibuat oleh orang-orang Syiah bahwa Bani Umayyah menzalimi Ahlul Bait Rasulullah. Mereka juga larut dengan kalimat-kalimat orientalis yang mengatakan kerajaan Umayyah jauh dari syariat Islam. Mereka tenggelam dengan kabar-kabar palsu itu dan lupa dengan jasa-jasa Bani Umayyah. Bagi bangsa Eropa, tentu saja kedatangan Islam melalui Tariq bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban mereka. Sebagaimana tergambar pada kemajuan kota Cordoba. Ini adalah awal kebangkitan modern dari terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Kediktatoran dan hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian. Jasa-jasa Tariq dan kepahlawanannya diabaikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mintakan subscribe-nya, like-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.